Ini loh friends, cordon bleu ekonomis. Dari 500 gram daging ayam bisa menghasilkan 20 piece cordon bleu. Cocok ya untuk ide usaha atau untuk sekedar stok frozen food di rumah. Sekarang mari kita coba. Ini cordon bleu yang udah disiram dengan saus ya friends. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget friends. Selamat mencoba ya. Hai friend, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat chicken cordon bleu. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Mari masak. Bahan-bahan untuk membuat chicken cordon bleu atau ayam gulung isi keju. Pertama-tama ambil dada ayam filenya ya friends, kita taruh ke atas telanan. Nah, dada ayam ini akan kita potong tipis-tipis ya friends. Saya menggunakan 500 gram dada ayam file ya. Ini nanti akan menghasilkan 20 slice dada ayam file. Karena cordon bleu yang akan kita buat ini versi ekonomis, maka semua bahan-bahannya juga ekonomis. Seperti ini ya dada ayam yang sudah kita iris tipis-tipis. Dada ayamnya sudah saya file semuanya ya, dan ini sebagian hasilnya. Sekarang kita akan membuat bumbu marinasi untuk dada ayamnya. Ada lada bubuk, lalu bawang putih bubuk, kaldu ayam, dan juga garam. Dan yang terakhir ada bubuk thyme. Bubuk thyme itu seperti ini ya gambarnya. Aduk semua bumbu marinasi hingga merata. Kemudian masukkan daging ayam yang sudah kita slice tadi ya friends. Baluri semua daging ayam slice ini dengan bumbu marinasi hingga semuanya rata. Daging slice-nya akan saya simpan ke dalam kulkas selama 30 menit. Untuk membuat sausnya, saya akan mengambil dulu bawang bombay ya friends. Bawang bombaynya akan saya potong-potong tipis seperti ini. Sekarang kita siapkan mangkuk bersih ya friends. Lalu masukkan saus tiram. Saus tiramnya ini kira-kira 2 sendok makan. Setelah saus tiram, ada juga saus tomat ya friends. Saya menggunakan saus tomat supaya sausnya ini nanti tidak pedas. Berikutnya saya tambahkan gula, garam, dan kaldu bubuk. Tambahkan juga minyak wijen ya, supaya sausnya jadi lebih harum. Saya juga menggunakan tepung maizena ya friends, supaya nanti sausnya itu bisa mengental. Dan yang terakhir tambahkan air ya. Kita tambahkan air sambil mengaduk-aduk sausnya ya friends, supaya air dan sausnya ini tercampur rata. Airnya ini tidak saya gunakan semua ya, hanya saya gunakan 200 ml saja. Lalu panaskan minyak goreng ya friends. Ini kita akan menumis bawang bombaynya. Masukkan bawang bombay ke dalam minyak yang sudah panas. Kita tumis ya bawang bombaynya ini hingga harum dan agak layu. Nah, ini bawang bombaynya udah layu ya friends dan sedikit kecoklatan. Sekarang kita tambahkan sausnya ya. Saus yang udah kita campur tadi kita masukkan. Jangan lupa kita aduk-aduk sausnya ya friends, supaya tidak gosong. Ini sausnya udah mulai mendidih, jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum kita angkat.
Kemudian saya akan memotong kejunya ya friends. Ini saya menggunakan keju slice. Friends juga bisa menggunakan keju blok biasa ya. Semua tergantung selera. Keju slice-nya akan saya potong menjadi 2 ya friends, seperti ini. Kita kembali ke ayam yang sudah dimarinasi tadi ya. Ini ayamnya sudah 30 menit kita simpan di dalam kulkas dan bumbunya sudah meresap ya. Ambil 1 slice ayam, kemudian kita akan memipihkan ayamnya ini dengan menggunakan ulekan atau beda tumpul lainnya. Ini saya menggunakan ulekan ya friends. Memipihkan ayamnya ini pelan-pelan aja ya, jangan sampai daging ayamnya itu robek. Setelah daging ayamnya dipipihkan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ambil 1 lembar daging burger mini ya friends, taruh di atas ayam slice nya, kemudian tambahkan keju ya friends. Kita ambil 1 lembar dan kita tekuk menjadi 2, lalu sekarang kita gulung seperti ini, dan ini hasilnya. Gimana? Bisa ya menggulung daging ayam slice-nya? Lakukan hingga daging ayam habis. Ini cordon bleu-nya udah selesai saya gulung semuanya ya. Langkah berikutnya kita akan membuat tepung pelapis untuk cordon bleu. Bahan-bahannya ada tepung terigu, lalu ada juga kaldu bubuk, tepung maizena juga saya tambahkan ya friends di adonan pelapis ini, dan yang terakhir ada sejumput garam. Campur semua tepung pelapis ini hingga merata ya friends. Lalu kita ambil 1 cordon bleu ya, kita lumuri dengan tepung pelapis dan hasilnya akan seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan ya friends. Ini akan saya gunakan untuk mengukus cordon bleu. Kenapa dikukus? Supaya umur simpan cordon bleu ini jadi lebih lama. Cordon bleu ini bisa bertahan hingga 3 bulan ya di dalam freezer. Kita akan mengukus cordon bleu-nya ini selama 15 menit. Sambil menunggu cordon bleu-nya matang, kita akan membuat tepung pelapis. Kita masukkan dulu tepung terigu ya friends. Kemudian tambahkan tepung maizena. Tambahkan juga gula, garam, dan kaldu bubuk. Lalu ada 1 butir telur. Jika adonan basahnya nanti kurang, kita bisa menambahkannya lagi ya friends. Sekarang kita aduk semua bahan basah. Sambil kita aduk bahan basah, tambahkan juga air putih ya friends. Aduk lagi adonan basahnya hingga semuanya tercampur rata. Ini adonan basahnya sudah jadi ya, dan siap untuk digunakan. Seperti ini ya friends, cordon bleu yang sudah dikukus, dan ini sudah dingin ya. Saatnya kita lapisi cordon bleu. Yang pertama, masukkan dulu ke dalam tepung basah. Kemudian gulingkan di atas tepung roti. Baluri seluruh cordon bleu-nya ini dengan tepung roti ya friends. Supaya tepung roti menempel dengan baik, jangan lupa ya untuk menekan-nekan tepung rotinya ini di atas cordon bleu. Seperti ini cordon bleu yang sudah dilapisi sebanyak 1 kali. Celupkan lagi cordon bleu tadi ke dalam adonan basah ya friends. Lalu gulingkan lagi ke dalam tepung roti. Dan baluri kembali cordon bleu-nya ini dengan tepung roti.
Jadi cordon bleu ini kita lapisi dengan tepung roti dan tepung basah sebanyak 2 kali supaya hasilnya lebih crispy dan bentuknya jadi lebih rapi. Ini sebagian cordon bleu yang sudah siap untuk digoreng. Goreng cordon bleu-nya ini ke dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa ya untuk mengecek cordon bleu-nya ini supaya tidak gosong. Cordon bleu-nya sudah waktunya untuk dibalik. Dan ini cordon bleu-nya sudah kecoklatan ya. Kita angkat saja. Mari kita potong cordon bleu-nya ya friends. Satu cordon bleu ini akan saya potong menjadi 4 bagian. Ini loh dalamnya cordon bleu, ada keju yang agak meleleh. Cordon bleu-nya sudah siap untuk dinikmati. Saya tambahkan sedikit sayuran ya. Saatnya untuk mencicipi. Tuangkan sausnya di atas cordon bleu. Kita lihat dulu ya, seperti ini cordon bleu yang sudah diberi saus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget friends. Dalamnya lembut, luarnya crispy. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.